Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Eka Syafira, biasa dipanggil Najwa. Saya dari kelas 12 LM. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya buat. Judulnya Laporan Praktik Kerja Lapangan atau Laporan PKL yang saya lakukan di Puskesmas Gribik. Puskesmas Gribik ini terletak di Jalan Besito nomor 71, Dukuh Sukoharjo, Desa Gribik, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kode posnya 59354. Adapun jam pelayanannya yaitu Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 11 siang, Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi, Sabtu jam 7 sampai jam setengah 11, dan Minggu libur. Sedangkan UGD buka 24 jam. Pada bab pertama ini adalah latar belakang dari PKL. Berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik, PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik SMK ataupun MAK yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan kerja. Sehingga kegiatan PKL ini sangat penting untuk diikuti oleh peserta didik karena dapat memberikan pengalaman, mempelajari hal baru terkait jurusan mereka di era semakin berkembang teknologi, serta menjadi gambaran tentang pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada beberapa tujuan PKL. Yang pertama, bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan kerja sama tim. Yang kedua, aktif, berkomunikatif, dan mampu berinteraksi dengan pasien. Ketiga, kritis, teliti, penuh pertimbangan, dan profesional. Keempat, memperkenalkan pada dunia kerja. Yang kelima, wadah mengasah skill. Lalu yang terakhir atau yang keenam, bertujuan menanamkan etos kerja yang tinggi. Berikutnya yaitu manfaat PKL, di antaranya yaitu yang pertama memberikan pengalaman praktis kepada siswa sehingga dapat memperluas hasil penelitian. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk melatih dan menerapkan langsung teori yang telah dipelajari di sekolah. Dan yang ketiga, sebagai jembatan untuk memecahkan masalah di lingkungan kerja dan mengandalkan kemampuannya. Lalu, beberapa tugas puskesmas adalah yang pertama sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat. Kedua, membina masyarakat meningkatkan kemampuan hidup sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Lalu selanjutnya ada fungsi puskesmas. 1. Sebagai penyelenggaraan UKM atau upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya. Kedua, sebagai penyelenggaraan UKP atau upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Yang ketiga, yaitu menjadi pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya ada landasan teori yang berisi penjelasan tentang PKL. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, dinyatakan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan upaya promotif dan preventif. Lalu pengertian TLM atau teknologi laboratorium medik adalah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, klinik, dan laboratorium di bidang pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan atau sampel yang berasal dari manusia atau non-manusia untuk mendukung tegaknya diagnosa suatu penyakit. Nah, dari banyaknya pemeriksaan di puskesmas, saya akan menjelaskan salah satu jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan NS1 IgG IgM atau pemeriksaan untuk mengetahui infeksi virus dengue. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama, pipet Pasteur yang sudah ditandai dengan tanda hitam berukuran 100 mikron. Yang kedua, pipet kecil berukuran 5 mikron. Yang ketiga, rapid test NS1 dan IgG IgM. Lalu bahan yang dibutuhkan yaitu pertama serum, yang kedua buffer. Selanjutnya ke tahap prosedur. Langkah pertama untuk prosedur NS1 yaitu ambil 100 mikron serum menggunakan pipet yang sudah disediakan. Kedua, sampel diberi ke bagian sumur NS1. Yang terakhir, tunggu sampai hasil atau garis terlihat pada rapid test. Lalu, prosedur IgG dan IgM yaitu yang pertama, ambil 10 mikron serum menggunakan pipet 5 mikron. Singkatnya, lakukan 2 kali pemipetan. Kedua, sampel diberi ke sumur rapid, lalu diberi buffer sebanyak 3 tetes. Yang terakhir, tunggu sampai hasil atau garis terlihat pada rapid test. Setelah melakukan pemeriksaan, ada konversi hasil antara positif dan negatif.
Terlihat bahwa NS1 positif memiliki 2 garis merah, sedangkan jika negatif hanya memiliki 1 garis merah. IgG-IgM memiliki 1 garis merah jika negatif di tanda C. Jika IgG positif, maka akan terlihat garis merah di tanda G. Lalu jika IgM positif, maka akan terlihat garis merah di tanda M. Yang dapat saya simpulkan dari pemeriksaan NS1 IgG-IgM yang saya lakukan yaitu jangan mengeluarkan hasil terlalu lama. Karena jika terlalu lama, akan menyebabkan positif palsu. Selanjutnya, saya akan memberikan kritik dan saran untuk pelaksanaan PKL kali ini. Pertama, pelaksanaan prakrin dilaksanakan dengan waktu yang lebih lama agar siswi prakrin lebih memahami dan makin beradaptasi dengan peran tugasnya di puskesmas. Yang kedua, pemantauan terhadap siswi yang sedang prakrin agar lebih ditingkatkan lagi, agar saat prakrin seluruh suasana aman terkendali. Yang ketiga, diharapkan kegiatan prakrin akan memberi ilmu lebih, guna dapat memberi bekal kepada siswi untuk mampu bersaing dalam dunia kerja yang profesional. Berikut ini adalah lampiran dokumentasi atau kegiatan selama 2 bulan PKL di Puskesmas Gribik. Pertama, pemeriksaan kimia klinik, meliputi pemeriksaan asam urat, glukosa darah, trigliserida, kolesterol, SGOT, SGPT. Kedua, pemeriksaan Widal. Ketiga, pengambilan sampel ke pasien atau flebotomi. Keempat, sampling untuk pemeriksaan gula darah menggunakan lancet ke pasien. Kelima, pemeriksaan hematologi analizer. Keenam, pemeriksaan hemoglobin. Ketujuh, pemeriksaan golongan darah. Kedelapan, pemeriksaan urin rutin. Kesembilan, pemeriksaan NS1 IgG-IgM. Kesepuluh, pemeriksaan protein urin. Ke-11 PP test atau tes kehamilan. Ke-12 yaitu pemeriksaan triple elimination yang meliputi HIV, HBsAg, dan sifilis. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk pembuatan PowerPoint. Sekian penjelasan dari laporan PKL yang saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.